Yohoho, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra, dan ini adalah pembahasan part kedua dari pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel volume keduanya. Sebelum menonton video ini, gua nyaranin untuk menonton pembahasan part pertama sebelumnya agar lebih nyambung sama cerita ini. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya telah gua jelasin jika saat itu Takuto merekrut duo asisten yang merupakan anak kembar yang telah menjalani pengalaman traumatis sebelumnya ketika ia akan diangkat menjadi asisten Takuto. Pada pembahasan part kedua ini akan gua jelasin dan gua lanjutin dari sini. Saat itu scene pertama akan memperlihatkan saat dimana Takuto tengah melakukan sebuah rapat rutin dengan para anggota Dark F-nya. Ketika itu pertemuan penting diadakan dengan semua anggota para pemimpin Minogra, yang dimana itu termasuk Penatua Moltar, Gia, Emle, dan si kembar Maria dan Karya. Saat itu mereka membahas kemajuan pembangunan istana dan fasilitas lainnya. Itu juga disertakan dengan pembahasan tentang kebutuhan mendesak untuk meningkatkan populasi Minogra. Pada waktu itu, Ato dan Takuto menekankan pentingnya membangun sebuah klinik untuk kesehatan warga dan menunda pembangunan Institut Penelitian Sihir. Pada waktu itu, Takuto menjelaskan bahwa itu semua dikarenakan karena Minogra kekurangan personel yang tepat untuk mengisi Institut Penelitian Sihir. Meskipun ada tantangannya, saat itu mereka semua sepakat untuk fokus pada teknologi sihir untuk meningkatkan kekuatan militer dari Minogra. Kemudian scene akan berlanjut kepada saat di mana pertemuan kemudian beralih ke urusan luar negeri. Ketika itu Takuto menjelaskan bahwa sepertinya terdapat sebuah kerajaan netral yang bernama Ponkaven dan juga kota terpencil dari kerajaan mereka yaitu Minogra. Ketika itu pun Takuto menjelaskan sepertinya kita harus melakukan sesuatu kepada Ponkaven dan juga kota terpencil yang bernama Dragontan. Ketika itu pun Takuto menjelaskan sepertinya kita harus melakukan sesuatu kepada Ponkaven dan juga kota terpencil yang bernama Dragontan. Pada waktu itu Takuto berkata bahwa ia sangat tertarik dengan Ponkaven, yang dimana itu dikarenakan karena di sana terdapat tambang pembuluh darah naga. Takuto saat itu menjelaskan meskipun Ponkaven digambarkan sebagai kerajaan multiras yang tidak terlalu maju dan memuja roh alam, mereka saat ini juga mengalami berbagai serangan dari para ras barbarian. Pada waktu itu pun Takuto menjelaskan bahwa sebenarnya ini adalah peluang untuk mendapatkan lebih banyak mana dan pengungsi yang dapat membantu meningkatkan populasi dari Minogra. Dengan alasan seperti itu, saat itu Takuto memutuskan untuk mengirim utusan ke Ponkaven untuk menjalin hubungan damai dengan tujuan utama untuk mengamankan tambang pembuluh darah naga. Di dalam pikirannya Takuto berpikir, tambang pembuluh darah naga.
sebuah sumber daya yang tak ternilai, yang dimana ini tersembunyi di dalam tanah Pontkaven. Ini bukan hanya tentang kekuatan militer, akan tetapi ini juga tentang pertumbuhan peradaban Minogra ini. Dengan mana yang melimpah, kita bisa menarik lebih banyak orang, memberi mereka rumah, dan melatih mereka menjadi warga Minogra yang setia. Begitulah kira-kira apa yang dipikirkan oleh Takuto. Takuto pada waktu itu pun berpikir, Pontkaven mungkin akan menganggap kami yang dimana Minogra ini sebagai kejahatan. Tetapi mereka membutuhkan bantuan dan kami membutuhkan sumber daya. Ini adalah sebuah peluang emas untuk kebaikan bersama. Meskipun niat utama Takuto adalah untuk memperkuat Minogra, kebaikan bisa datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari mereka yang dicap sebagai kejahatan. Begitulah kira-kira apa yang dipikirkan oleh Takuto. Dengan demikian telah disepakati bahwa Minogra akan mengirimkan delegasi mereka ke Dragontan dan juga Pontkaven untuk kepentingan dari Minogra. Begitulah kira-kira isi dari rapat yang dilakukan oleh Takuto dengan semua para petingginya. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan Koka no Akutoku pada volume keduanya, dan ini adalah pembahasan part keduanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.